Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan parenting perdana ini saya mengajak ayah bunda sekalian, mari ngaji bareng, belajar bareng, berusaha bareng untuk menjadi orang tua, menjadi ayah bunda yang hebat sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana profil ayah bunda yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam kutipan ayat tadi, Allah memberikan instruksi kepada kita, insya Allah orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata ya bunda, tugas pertama kita sebagai orang tua adalah menjaga diri kita dulu, mendidik diri kita dulu. Maka insya Allah, Allah akan menjaga dan mendidik keluarga kita. Yang biasa terjadi dalam kehidupan kita, nak, la taghdab walakal jannah. Jangan marah kalau kamu mau pengen surga. Kalau sama kakak, sama adik, jangan marah. Ibu bilang apa? Jangan marah. Tetapi ternyata ibu menyontohkan bagaimana cara marah. Atau dalam kejadian yang lain dalam keseharian kita. Nah, jangan banyak-banyak main HP. HP itu nggak bagus buat otakmu, nggak bagus buat kejiwaanmu, nggak bagus buat perkembanganmu. Sekarang taruh HP-nya. Tapi di saat yang sama, ayah atau bunda sedang memegang HP, sedang asik berinteraksi dengan HP. Ayah bunda, satu hal yang selalu kita pertanyakan dalam keluarga adalah keteladanan apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak. Kalau kita menghendaki anak kita menjadi baik, kita sebagai orang tua harus lebih baik. Bukankah Nabiullah Muhammad SAW, beliau manusia yang lebih baik dari para sahabatnya? Jelas sahabatnya menjadi sahabat-sahabat yang solih, sahabiah-sahabiah yang solihah. Karena yang dicontohkan oleh beliau Nabiullah Muhammad SAW adalah tingkat kesolihan yang lebih tinggi, tingkat kesolihahan dari para istrinya yang lebih. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan memiliki ekspektasi yang tinggi saat pendidikan yang kita berikan kepada diri kita sendiri dulu itu belum sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Kalimat-kalimat yang sering berulang terucap dari lisan kita. Nak, belajar. Tapi kita tak pernah belajar. Nah, ayo baca Quran. Tapi kita tak baca Quran. Nak, sholat yang benar. Kalau sholat itu baca gerakannya harus benar. Tapi kita tak lakukan itu. Nak, jangan banyak-banyak interaksi dengan HP. Tapi sepanjang waktu kita habis dengan handphone. Lalu di mana keteladanan itu? Padahal di awal ayat tadi Allah memberikan satu pedoman bahwa dalam mendidik keluarga,
Yang pertama adalah didiklah dirimu sendiri dulu. Oleh karena itu ayah bunda, mari bismillah, minta hidayah pada Allah, selalu minta kekuatan pada Allah, supaya Allah mampukan kita mendidik diri ini sehingga mampu memberikan keteladanan kepada seluruh anggota keluarga kita. Ayah bunda, jangan sampai dengan dalih kasih sayang justru kita membuat anak-anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi fasilitas anak, HP misalnya, dan itu membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ini pilihan yang keliru. Oleh karena itu, sebagaimana kita mendidik diri ini supaya menjadikan HP itu dekat dengan Allah, berikan itu kepada anak kalau memang bisa membuat itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang meninggalkan generasi lemah di belakang mereka, yang mereka mengkhawatirkan kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Menjadi ayah bunda di masa sekarang ini tentunya punya satu tujuan yang tidak berbeda dengan menjadi orang tua di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang tua berarti mengembalikan amanah berupa anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang prima. Prima dalam arti keimanannya, prima dalam arti ketakwaannya, prima dalam arti kesungguhan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak Allah memberikan petunjuk. Di akhir ayat tadi ada dua nilai, dua value yang harus kita ajarkan, kita didikkan, kita bina untuk anak-anak kita. Yang pertama, falyattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, menghendaki putra-putri kita bertakwa kepada Allah, maka terlebih dahulu kita yang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Wahai Ubay, tahukah kau apa itu takwa?" Kata Ubay, "Pernahkah wahai Umar, engkau berada di sebuah jalan, yang jalan itu remang-remang, dan di jalan itu, di atas jalan itu penuh dengan duri?" Kata Umar, "Ya, aku pernah." "Lalu apa yang kau lakukan?" Kata Umar, "Aku akan bersiap-siap berjalan penuh hati-hati." Kata Ubay, itulah takwa. Bersiap-siap melanjutkan perjalanan dengan penuh kehati-hatian. Bertakwa artinya berhati-hati. Berhati-hati saat berucap, bertindak, maupun bersikap. Pastikan rizki yang kita berikan kepada anak-anak kita, yang dimakan oleh anggota keluarga kita, adalah rizki yang halal. Pastikan nasihat yang kita berikan adalah nasihat-nasihat yang penuh kebaikan dan selalu penuh kebenaran. Nasihat-nasihat yang dilandasi keikhlasan dan ketulusan, harapan serta doa,
agar mereka senantiasa semakin dekat kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi dan dalam waktu kapanpun, menjadi bertakwa adalah yakin bahwa kita selalu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Al-Hadid ayat 4. Dan Dia Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Demikian pula yang senantiasa insya Allah bismillah selalu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mendapat pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita tidak bersama mereka, saat kita tidak berada dalam jangkauan mereka, dan saat mereka tidak dalam pengawasan kita, tidak menjadi kerisauan bagi kita. Karena nilai-nilai pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita tanamkan kepada putra-putri kita. Itulah insya Allah bekalan takwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda memiliki putra-putri yang penuh takwa, memiliki putra-putri yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah harta yang sangat berharga dan paling berharga. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pendidikan, kita melakukan pembinaan untuk anak-anak kita, dan itu membuatnya menjadikan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berpikir tentang pengeluaran. Jangan ragu jual motor, jangan ragu jual tanah ketika sekolah melakukan pendidikan, memberikan pembinaan kepada anak-anak kita, tapi bisa kita pastikan insya Allah nilai itu membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, semua energi yang kita kerahkan dalam rangka menjadikan putra-putri kita dekat kepada Allah, jangan hitung sebagai pengeluaran. Tapi anggap itu sebagai investasi. Karena apa? Itu yang akan menyelamatkan kita. Dunia, akhirat kita. Insya Allah, itulah yang akan membuat Allah ridho kepada kita saat hisab nanti. Sehingga ayah bunda jangan terbalik. Untuk urusan dunianya seringkali kita habis-habisan, tetapi untuk keselamatan akhiratnya, keselamatan akhirat kita seringkali hanya sedikit yang kita upayakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ayah bunda sebagai penutup dan penghujung ngaji bareng kita kali ini, petikan akhir dari firman Allah di Quran surah An-Nisa ayat 9 tadi, wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang lurus, perkataan yang tidak bengkok. Apa itu? Perkataan yang jujur. Mari minta hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selalu bisa berkata jujur, mengajarkan kejujuran itu kepada anak-anak kita. Tidak perlu berkata bohong untuk memberikan pemahaman apapun kepada anak-anak kita. Sehingga yang terbangun di dalam kepribadian anak-anak kita adalah kepribadian yang takwa, dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang jujur, bersih dari kebohongan. Ayah bunda, sebagaimana di awal tadi, sebelum ke anak kita, sebelum ke keluarga kita, maka perbaiki diri kita sendiri. Ketika saya bicara, maka yang pertama mendengar adalah telinga saya. Oleh karena itu ayah bunda, mari kita saling mendoakan supaya Allah karuniakan hidayah ilmu, hidayah iman, hidayah Islam,
Allah karuniakan kesehatan kepada kita dan kemampuan bagi kita untuk mendidik diri, anak-anak, dan keluarga kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة مع صورتك كل يوم نفس الكلام ما اقدرش اطمن روحي ولا غمض في ليلة قبل ما افكر فيك انا لغاية ما انام والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات وساعات لو زاد الشوق. Insan Mulia TV.